Masih banyak permasalahan yang melibatkan anak dan perempuan di Provinsi Jawa Timur yang belum terselesaikan. Hal ini tentu menjadi salah satu tugas berat bagi calon gubernur Jawa Timur selanjutnya. Kehadiran tiga Sri Kandi yang akan bertarung memperebutkan kursi Jatim 1 ini diharapkan menjadi angin segar dalam menuntaskan berbagai permasalahan yang melibatkan anak dan juga perempuan. Mulai dari kesenjangan sosial, kemiskinan, hingga kasus kekerasan. Calonnya perempuan semua, saya perempuan, mungkin untuk lebih diangkat isu-isu perempuan sekarang ya, pernikahan dini, terus kemudian ada masih banyak tuh kayaknya KDRT sekarang, angka perceraian kita kan banyak ya, salah satu penyebabnya kan KDRT. Mungkin itu nanti bisa jadi perhatian khusus. Saya lihat calonnya kan ada 3 calon perempuan. Terkait dengan itu saya berharap ada perubahan karena saya belum merasakan adanya perubahan yang signifikan terkait isu-isu keperempuanan meskipun gubernurnya itu adalah perempuan gitu. Saya merasa bahwa tampilan yang diperlihatkan oleh gubernur perempuan itu hanya sekadar representasi yang masih deskriptif, belum substansial gitu. Beberapa warga Jawa Timur berpendapat isu-isu perempuan dan anak masih menjadi tugas berat bagi calon gubernur Jawa Timur mendatang. Berbagai permasalahan mulai dari kemiskinan, kekerasan terhadap anak dan perempuan, pernikahan usia dini Jawa Timur masih menjadi rapor merah di provinsi ini. Dari data Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada 2023, angka dispensasi menikah di Jatim mencapai 12.334 kejadian. Dispensasi menikah ini merupakan pemberian hak kepada seseorang untuk melakukan pernikahan meski belum mencapai batas usia perkawinan, yaitu 19 tahun. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa masih banyak anak yang menikah pada usia dini. Permasalahan lain yang masih menjadi catatan penting di Jawa Timur adalah masalah kekerasan pada perempuan dan anak. Berdasarkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Jawa Timur, dari Januari hingga awal September 2024, ada 770 kasus kekerasan terhadap perempuan. Sementara ada 1.208 anak yang menjadi korban kekerasan. Menurut akademisi ilmu politik di sejumlah Universitas Surabaya, adanya keterwakilan perempuan dalam politik Jatim menjadi sebuah angin segar. Apalagi di Jawa Timur diketahui ada 3 tokoh perempuan yang akan berkontestasi dalam pemilihan gubernur mendatang. Namun representasi perempuan di ranah publik tersebut harus dibuktikan dengan regulasi yang nantinya bisa mewakili kepentingan perempuan dan anak. Saja tentu masih banyak PR yang harus dilakukan, isu-isu soal kesetaraan gender, kemudian sektor-sektor yang harus lebih ramah, lebih inklusif atau ramah kelompok rentan, termasuk juga perempuan. Mungkin yang perlu disoroti terkait dengan lapangan pekerjaan, itu juga sekarang menjadi concern, bahkan di berbagai daerah pun juga PHK besar-besaran terjadi. Dan ini mungkin bisa menjadi satu sorotan tertentu untuk para kandidat perempuan ini, apalagi juga melibatkan perempuan di sektor tidak lagi sektor domestik ya, tapi juga sektor pekerjaan, bahwa mungkin sampai hari ini banyak perempuan-perempuan yang masih terjebak dalam lingkup sektor domestik atau tidak bisa keluar dari zona itu. Tapi angka kekerasan perempuan dan anak yang ada di Jawa Timur ternyata semakin tahun semakin tinggi ya. Padahal pada 2022 pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membentuk yang namanya Satgas ya, penanganan masalah terhadap perempuan dan anak ya. Harapannya dengan adanya Satgas tersebut bisa memberantas dan menurunkan angka-angka kekerasan terhadap perempuan dan anak ya. Jadi kekerasan perempuan dan anak itu terjadi ya tidak hanya di ranah privat saja, tapi juga di ranah publik ya. Dan ya macam-macam, contohnya ada yang KDRT, ada permasalahan mengenai kekerasan seksual ya, trafficking ya, pernikahan usia anak yang sangat dini itu juga masih menjadi PR bagi pemerintah kita ke depan. Nah, harapannya dengan calon gubernur yang ketiga-tiganya adalah perempuan itu tadi bisa lebih mengarah ke sana ya, karena kan ada keterwakilan perempuan ya. Biasanya kalau ada keterwakilan perempuan itu akan mengarah kepada kebijakan publik yang disusun ya. Kemunculan 3 calon gubernur perempuan dalam Pilkada Jatim mendatang menunjukkan terbukanya masyarakat Jawa Timur terhadap kepemimpinan perempuan. Namun mewakili perempuan saja nyatanya belum cukup.
Para serikandi ini juga harus bertarung adu gagasan, khususnya dalam pengentasan permasalahan di Jawa Timur yang melibatkan perempuan dan anak. Gia Clarissa, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.